Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Good morning. How are you today? Hari ini kita akan membahas tentang bacaan naratif teks. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik penjelasan dari Mr. Dwi. Oke, langsung saja. Naratif teks adalah teks yang dimana menceritakan sesuatu atau yang bersifat imajinatif atau sesuatu yang hanya khayalan belaka dan tujuannya hanya untuk menghibur pembaca. Kemudian untuk naratif sendiri, naratif teks mempunyai inti cerita biasanya hanya berupa imajinasi penulis atau kejadian nyata yang ditangkap oleh penulis atau bahkan bisa digabungkan keduanya. Dalam berbagai sumber naratif teks maksudnya dapat ditemui dalam bentuk diantaranya fabel atau bahasa kerennya kalau dalam bahasa Indonesia itu cerita tentang binatang yang digambarkan perilaku sebagai manusia. Kemudian ada fairy stories, di mana di situ bercerita yang bersifat fantastik, penuh dengan keajaiban. Kemudian ada mystery, science fiction, romantic, kemudian ada horror story, legend, historical narrative, kemudian ada personal experience atau tepatnya itu pengalaman pribadi yang ditulis. Kemudian ada ballad atau balada, ya, kisah yang mengharukan pembaca biasanya berupa cerita cinta yang tidak sampai atau tak sampai. Kemudian generic structure naratif teks. Pada naratif teks, susunannya biasanya dibagi menjadi 3 susunan atau 3 bagian. Yang pertama tentang orientation atau orientasi, di mana orientasi sendiri di situ isinya tentang pengenalan yang berupa cerita tentang apa atau what is story about, kemudian siapa pelaku dalam cerita, who is the participant. Kemudian ada di mana cerita itu terjadi, where is the place setting. Dan yang terakhir biasanya isinya tentang kapan cerita itu terjadi, when is the time setting. Kemudian yang bagian kedua tentang complication atau problem, di mana isinya pada paragraf ini menjadi inti naratif teks atau menjadi intinya dari bacaan naratif teks. Tanpa ada permasalahan, teks ini hanyalah berupa paparan peristiwa satu yang diikuti dengan peristiwa yang lain. Masalah yang timbul dapat dibedakan menjadi antara lain ada natural conflict, yaitu permasalahan yang timbul karena perilaku cerita berhadapan dengan kekuatan alam. Kemudian ada social conflict, yaitu permasalahan yang timbul karena para pelaku itu saling berhadapan. Mereka kepentingan. Kemudian ada psychological conflict, yaitu permasalahan yang timbul ketika pelaku cerita itu berhadapan dengan dirinya sendiri, bertentangan antara nilai baik dan buruk, antara sifat rakus dan jenjang rasa. Dan yang terakhir sendiri, bagian ini biasanya isinya yaitu resolution sendiri ini berisi tentang masalah ini bisa terpecahkan atau dapat teratasi. Dalam naratif teks, setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu happy ending, atau tidak sedikit berakhir tragis ya atau menyedihkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sad ending. Kemudian untuk kadang di dalam bacaan naratif teks itu ada tambahan, hanya untuk opsional saja, yaitu reorientation. Kemudian ciri-ciri kebahasaan naratif teks itu biasanya yang pertama menggunakan pola kalimat simple past tense. Kemudian yang berikutnya biasanya dimulai dengan keterangan waktu adverb of time atau adverb of time-nya itu seperti long time ago, once, one, kemudian once upon a time ago dan seterusnya. Kemudian untuk simple past tense sendiri dalam bacaan naratif teks itu mungkin kalian sudah pahami tentang pelajaran yang terdahulu yang penggunaan simple past tense.
di mana di sini rumus verbal simple past tense yang sudah kalian ketahui, yaitu kalau untuk kalimat yang bila mana ada kata kerjanya, biasanya kalau bentuk pola kalimat positifnya itu subject plus verb to. Kemudian kalau untuk negatifnya itu subject plus did plus not plus verb one, di mana kata kerja di dalam format negatif ini berubah menjadi kata kerja bentuk yang pertama. Kemudian untuk yang interrogatif sentence-nya, di sini pola kalimatnya did plus subject plus verb one. Jangan lupa biasanya ada tambahan di belakangnya, yaitu question mark-nya sendiri. Nah, berikut ada beberapa contoh penggunaan pola kalimat simple past tense. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Akhirul wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.